Berikutnya, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mentan menyebut nilai kerugian masyarakat mencapai 99 triliun per tahun. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Amran Sulaiman Saudara menyebut ada dua jenis kerugian dalam kasus beras oplosan. Yang pertama adalah kerugian negara terkait dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurutnya sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium. Kerugian kedua yakni adalah kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai dengan mutu dengan harga yang tinggi. Ini SPHP diserahkan pada toko 20% etalase, 80% dioplos jadi premium. Itu satu, Pak. Ini kerugian negara. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun. Tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama, Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak, Pak, ke belakang. Jadi kerugian masyarakat bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama, Pak, bukan baru tahun ini. Jadi itu, ini beras biasa, ini lab, Pak, hasil lab. Ini beras biasa dijual dengan premium. Beras biasa yang beras curah, ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami, Pak. Kami serahkan penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi kalau premium, jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya naik, Pak. Ibaratkan gampangannya gini, Pak. Emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat. Tapi dijual 24 karat semua, Pak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mentan menyebut nilai kerugian masyarakat mencapai 99 triliun per tahun. Sementara itu juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sebagian produsen dan penjual merek yang terlibat pengoplosan beras telah menarik produknya sekaligus mengubah harga. Amran menjamin penarikan beras oplosan tidak akan menimbulkan kelangkaan beras di pasaran. Akan mulai dilakukan penarikan, Pak, di pasar. Sudah pemeriksaan, ada yang kami cek itu ada penarikan sejak pemeriksaan. Sudah ada penarikan. Pak, lah kan itu enggak. Itu kan beras yang beredarnya di pasaran, Pak. Enggak mungkin. Gimana langka? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua, kita berproduksi terus. Sesuai BPS, kita surplus sekarang ini kurang lebih dibandingkan konsumsi 3 juta ton lebih. Jadi tidak mungkin langka. Kalau katakanlah ditarik, kan tidak boleh disimpan, tidak boleh disimpan suatu gudang dan tidak dikeluarkan, nggak boleh kan? Jadi harus dikeluarin. Cuma yang diubah adalah harganya sesuai dengan kualitas barang tersebut. Kalau beras biasa harus harganya beras biasa, bukan premium. Sementara soal beras oplosan, Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Titi meminta Zulkifli ikut turun tangan menangani permasalahan beras oplosan. Titi menegaskan kasus beras oplosan diusut tuntas. Semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Pemerintah juga perlu menarik beras oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut Titi, saat ini dibutuhkan koordinasi antar instansi agar segala informasi tidak membuat masyarakat jadi bingung. Titi juga meminta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun tangan dan tidak diam. Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja, supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu.
Selain di Komisi 4, kasus beras oplosan juga dibahas di Komisi 6 DPR saat rapat dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. DPR curiga ada kartel di belakang praktik beras oplosan. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Golkar, Fernando Ganinduto, menyampaikan keresahannya terkait kasus beras oplosan. Fernando mempertanyakan bagaimana pengawasan Kementerian Perdagangan sehingga kasus beras oplosan ini terus terjadi. Fernando menduga ada peran kartel di jalur distribusi dan grosir di kasus beras oplosan. Fernando mengingatkan beberapa dampak negatif mengonsumsi beras oplosan bagi kesehatan seperti kerusakan hati dan ginjal. Pertanyaan saya gini Pak, bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan Pak? Ini kok bisa terjadi seperti ini? Artinya jangan-jangan Pak Menteri, ini ada kartel Pak di jalur distribusi dan grosir ini Pak. Kok bisa ada oplosan seperti ini? Ini bagaimana Pak pengawasan dari Kementerian Perdagangan? Karena kenapa Pak saya pertanyakan ini? Karena ini dampaknya ke rakyat Pak. Mana ada orang Indonesia yang tidak makan nasi, Pak. Semua makan nasi, Pak. Nah ini kalau misalnya oplosan begini, terus dampaknya nih saya juga ada list juga nih, Pak. Dampak dari beras oplosan, Pak. Ini kerusakan hati, ginjal, zat kimia atau bahan tambahan berbahaya, gangguan pencernaan, dan seterusnya, Pak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah usut tuntas praktik beras oplosan. Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan praktik beras oplosan merupakan pelanggaran Undang-Undang Pangan dan Hak Konsumen. YLKI memandang bahwa ini adalah suatu pelanggaran hak konsumen karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi ataupun menawarkan produk yang tidak sesuai dengan standar. Dan dalam kasus ini juga memang menyangkut kasus pidana karena ada pelanggaran undang-undang yang dilanggar oleh pelaku usaha baik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan. Saudara, merebaknya isu beras premium oplosan tidak hanya membuat konsumen resah, tapi juga meresahkan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Pedagang mengaku isu beras oplosan berdampak langsung pada aktivitas pasar. Sejumlah warga yang mau beli beras mengaku khawatir dengan praktik beras oplosan ini. Sebagai konsumen, mereka mengaku dirugikan karena membeli beras dengan harga yang tidak sesuai dengan mutu. Bukan hanya konsumen, pedagang merasa khawatir dengan merebaknya isu beras oplosan. Para pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang membantah tudingan praktik pengoplosan beras ini dilakukan para pedagang. Khawatir sekali. Jadi kadang-kadang saya lihat di sini contohnya bagus ya, terus harganya juga saya cocok. Tapi kita nggak tahu juga. Kadang-kadang suka ada warna-warna hitam itu pasir gitu. Tahu saya PT-PT yang disangka mengoplos itu, setahu saya dia beli bahan dari daerah itu gabah atau PK. PK itu pecah kulit. Nah, terus diproses. Karena kalau dibikin medium yang 5% itu harganya tinggi. Nah, terus dibikinlah lebih dari 10%. Biar terjangkau sama konsumen. Setahu saya seperti itu. Dibikinlah 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo gitu.